Assalamualaikum Pak Bahar. Waalaikumsalam, Pak Modin, Baik. apa kabar nih? Ya, Alhamdulillah baik. Sore ini saya sedang bersama dengan Dokter Bahar, seorang dokter senior yang beliau ini sangat populer. Terkait dengan berita yang ramai di media sosial, Pak Tamsil Lindrung itu menerima kunjungan poros transisi. Ada satu hal yang saya ingin tanyakan ke Pak Bahar, agar ini bisa memberikan pencerahan kepada teman-teman yang sering menyampaikan cerita dari mulut ke mulut. Nah, pertanyaannya adalah, saya pengen tahu Pak, kira-kira apa yang ada di dalam benak pemikiran yang menjadi latar belakang sehingga poros transisi ini meminta kepada DPD untuk mendapatkan rekam medis seorang presiden yang bernama Jokowi itu. Silakan Pak Bahar. Ya, jadi Bang Modin ini suatu hal yang memang penting ya, karena menyangkut pertanyaan tentang eh, aspek yang kalau kita baca di dalam surat Pak Tamsil Lindrung itu adalah aspek tentang kesehatan jiwa kesehatan jiwa dan dihubungkan dengan inkonsistensi. Karena kita tahu secara umum ya kita tahu bahwa seorang pejabat publik itu diharapkan adalah konsistensinya dalam kebaikan dan kebenaran. Kebaikan dan kebenaran itulah yang menjadi ukuran daripada seorang pejabat publik siapapun beliau. Nah, khusus tentang pembicaraan dari media sosial yang disampaikan Pak Tamsil Lindrung itu kan ada dua kemungkinan. Beliau bersama dengan tim transisi itu mempertanyakan hasil fit and proper sebelum kejadian-kejadian ini sehingga bisa dipakai sebagai alat untuk mendalaminya, atau yang kedua adalah dari sisi saat ini gitu, apakah telah terjadi perubahan, adanya inkonsistensi, sehingga dikhawatirkan itu tidak menjadi fit dalam mengambil keputusan-keputusan yang menyangkut publik. Nah, hubungannya dengan dokter gitu ya, dengan dokter, dokter kan dan organisasi kedokteran itu terkait kepada profesionalisme dan etik. Dan sebagai dokter kan kita ada aturan di dalam kode etik kita untuk menjaga rahasia terhadap apa yang dilakukan pemeriksaan. Tetapi kalau itu menyangkut pejabat publik, itu tidak lagi areanya adalah area area orang per orang yang merupakan kewajiban dirahasiakan, karena itu menyangkut kepentingan hukum dan kepentingan masyarakat. Maka tentu saja hasil-hasil tersebut dapat disampaikan atau dijelaskan kepada pihak berwenang sesuai yang memintanya secara tertulis gitu. Secara tertulis, apakah itu masalah seseorang yang telah diperiksa oleh pribadi seorang dokter atau bersama-sama dalam suatu majelis yang dibuat untuk itu. Jadi sekali lagi Pak Modin, kalau dari mulut ke mulut keluar permintaan pemahaman seperti itu, saya kira kita harus meresponnya dengan baik sehingga dia tidak kemudian menjadi bola liar ya gitu Pak ya. Iya. Kalau memang ada dikhawatirkan, ya yang berwenang itu menyampaikan saja bahwa uh, ini memang seharusnya dilakukan. Gitu Pak Ya, Modin. ada pertanyaan tambahan nih Pak Bahar. Eh, apakah sikap inkonsistensi seorang Jokowi itu dapat kita evaluasi atau kita bisa kenali dari rekam medis yang bersangkutan? Apakah Uh, dengan rekam medis itu kita bisa mengetahui sikap inkonsistensi beliau? Jadi yang saya tidak tahu persis ya Pak ya, karena memang ada tim pemeriksa tersendiri yang terdiri dari berbagai berbagai keahlian ya, keahlian, ada psikolog, ada yang pemeriksaan fisik, ada pemeriksaan mental, dan tentu saja mereka pada waktu melakukan fit and proper test seorang pejabat publik itu telah melakukannya dengan
upaya-upaya terbaik gitu ya. Nah, sekarang kalau kemudian ditemukan ada hal-hal yang tidak pas, ya logikanya pemikiran kritis yang normal dalam pengambilan keputusan bisa saja dilakukan pemeriksaan ulang, dan memang dari pemeriksaan awal maupun pemeriksaan ulang itu dapat dilihat adakah inkonsistensi. Nah, inkonsistensi itu kan bisa terjadi karena berbagai sebab. Karena yang namanya pengambilan keputusan itu kan ada di lobus frontalis, Pak. Ya, dalam Oh, lobus frontalis itu kalau dia, jadi ada hubungannya juga, ada teman-teman yang lebih ahli dalam dalam neuroscience ya. Ya, kalau kita berbicara tentang neuroscience itu kan ada lobus frontalis yang kemudian dalam pengambilan keputusan. Dan kalau lobus frontalis itu berkabut karena berbagai-bagai sebab, dia pengambilan keputusannya tidak betul. Apakah itu terjadi hanya apa namanya sesaat atau itu terjadi berulang-ulang? Inilah fenomena yang kemudian sepertinya dilihatnya begitu, Pak. Ada inkonsistensi yang terjadi berulang-ulang sehingga mereka mengusulkan itu sebagai usul. Saya kira dalam satu negeri yang memenuhi keterbukaan sebagai usul, saya kira harusnya dijawab kembali, atau sebaliknya yang dipertanyakan itu yang menjawab. Walau alam, Pak Modin. tapi bisa begini nggak, Pak Bahar? Mungkin nggak dengan adanya arus tekanan politik yang begitu keras terhadap rezim Jokowi saat ini, di mana gelombang perubahan begitu kuat, apakah itu juga sesuatu yang memungkinkan terjadi sebuah atau split split kejiwaan dari seorang presiden, sehingga dia mungkin dapat saya katakan itu adalah semacam apa ya, depresi, tekanan yang kuat, tekanan politik terhadap dirinya sehingga mengakibatkan ada perubahan perilaku. Menurut dokter gimana? Kalau tentu saja saya tidak mempunyai apa namanya Kapasitas. kompetensi untuk sebagai seorang dokter yang tidak berkecimpung dalam kesehatan mental gitu ya. Tapi kita bisa minta sebetulnya Pak Muazzin, dalam era keterbukaan ini kan betul, era kita keterbukaan itu menjadikan kita ini dapat melakukan kegiatan-kegiatan selama tidak melanggar hukum. Nah, kalau mempertanyakan untuk kepentingan kebaikan dan itu adalah bagian dari citizen control sebagai bagian dari reformasi, kenapa tidak sebetulnya? Tapi tentu saja dipertanyakan kepada profesionalisme di dalam itu, profesional. Dan Ikatan Dokter Indonesia kan ya sebelum gonjang-ganjing undang-undang kesehatan ini kan mempunyai track record yang sangat jelas bagaimana Ikatan Dokter Indonesia melaksanakan hal-hal tersebut sehingga itu bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan bangsa kita, Pak. Gitu. Dan Pak kalau Dok, memang ya, Pak Bahar bisa nggak melihatnya bahwa menurut saya nih, ini pandangan saya, bisa salah juga atau juga bisa benar. Pandangan saya begini, eh, adanya tingkat keresahan dari sikap dan perilaku seorang presiden yang mempunyai dampak yang kurang baik buat negeri ini, sehingga timbul semacam keingintahuan publik yang diwakili oleh poros transisi ini, eh, dan mereka menghadap ke DPD bahwa sesungguhnya telah muncul atau telah timbul sebuah ketidakpercayaan publik lagi, atau rendahnya atau telah menurunnya kepercayaan publik terhadap sosok yang bernama Jokowi ini. Menurut dokter gimana? ya kalau menurut saya sampai kemudian ada pertanyaan dari DPD, dan DPD itu kan mempunyai kewenangan untuk mempertanyakan itu sesuai dengan kewenangan mereka. Dan kalau kita lihat apa yang disampaikan Pak Tamsil di situ, itu ini sesuatu yang harus direspon secara positif. Menurut saya jangan dibiarkan menjadi sesuatu yang kemudian apa namanya dari mulut ke mulut dan akhirnya berupa gosip yang tidak positif gitu dalam dalam kita berbangsa dan bernegara, dalam keadapan kita. Jadi kalau saya sih mengatakan yang paling bagus adalah setelah DPD mengungkapkan ini dan mengemukakannya dengan sangat jelas dan ada penanggung jawabnya,
maka pihak-pihak yang terkait, misalnya organisasi profesi. Kalau saya kan anggota organisasi profesi, yang kemudian dalam undang-undang kesehatan yang baru ini nggak jelas juga posisinya gitu kan, yang sedang kita judicial review. Tapi organisasi profesi dapat secara aktif ya, jadi bukan menunggu, secara aktif memberikan advice-nya eh, kepada pihak yang berwenang. Nah, sesuai dengan kode etik kedokteran tadi yang saya bacakan di penjelasan pasal 16 6 itu kan, sebagai dokter pemeriksa, assessing physician dalam lingkup disiplin kedokteran apapun yang ada di dalam pemeriksaan pejabat publik itu dapat saja menyampaikannya, tapi menyampaikannya adalah berdasarkan permintaan tertulis secara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Jadi Nah, ya pertanyaan saya begini, Pak. Pertanyaan saya, Pak. Pertanyaan saya begini, apakah dengan inisiatif yang telah dimulai oleh poros transisi, kemudian telah disuarakan oleh seorang anggota DPD, Bapak Tamsil Lindrung, memungkinkankah para dokter yang merasa mencintai negeri ini kemudian membentuk semacam sebuah aliansi yang memberikan dukungan terhadap sikap yang diambil atau sebuah pernyataan yang disampaikan oleh Pak Tamsil Lindrung. Agar apa? Agar Pak Tamsil Lindrung ini mendapatkan backup yang besar dari para dokter yang sangat berkompeten untuk memberikan sebuah telaah dan keputusan terhadap masalah yang menjadi kerisauan anak bangsa yang saat ini sudah menjadi cerita dari mulut ke mulut, bahwa rupanya dengan tekanan yang begitu besar terhadap presiden menimbulkan adanya gangguan kejiwaan itu. Begitu, ya, Dok. jadi benar ya, benar Pak. Jadi organisasi profesi lah ya, organisasi profesi lah yang kemudian secara aktif menanggapi ini, dan tentu saja organisasi profesi dapat menguatkan apa yang disampaikan oleh Pak Tamsil tadi kepada pihak yang berwenang. Nah, sekarang tentu saja pihak yang berwenang itu apa? Kalau pihak berwenang itu kan Pak Tamsil dari DPD. Masih ada lagi satu lagi yang berwenang, itu DPR. Apakah ke DPR? Apakah ke mana? Saya kira ya ke DPR, tapi saya nggak tahu persis. Tetapi betul, secara kelompok organisasi profesi telah menelaahnya ya, setelah menelaah apa yang disampaikan oleh Pak Tamsil tadi, tentu saja dapat bersikap. Sama seperti sekarang kita lihat bagaimana universitas kampus-kampus ya, kampus-kampus itu bersikap, dan sikap itu kan sebagai bagian dari otonomi suatu kelompok yang mempunyai pemikiran baik gitu, sehingga kalau saya sih melihat ya memang harusnya direspon positif gitu ya. Ini kan bahagian yang dari mulut ke mulut, tapi menghasilkan candaan gitu. Nah, candaan itu ada yang candaan benar, tapi juga candaan kadang-kadang jadi marwahnya jadi nggak pas gitu. Iya. Ini Pak, apalagi sudah mendekati pemilu ini, posisi seorang presiden itu sangat dibutuhkan kehadirannya dalam rangka menjadi tokoh yang bisa mengayomi seluruh kelompok jika terbentuk opini publik bahwa presiden saat ini sedang mengalami depresi. Tentu ini akan mempengaruhi situasi dan kondisi perpolitik nasional. Saya kira Pak Dokter Baharudin Muhammad, dokter senior dari Budi Kemuliaan, yang selama ini kita kenal dokter yang menurut saya luar biasa. Terima kasih Pak Bahar. Ya Pak, mudah-mudahan manfaat. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum.